Bandar udara berperan besar dalam simpul jaringan moda transportasi masyarakat. Selain itu, sebagai pintu gerbang kegiatan industri ataupun perdagangan serta menjadi prasarana memperkukuh wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Namun ternyata bandara juga punya peran yang tak kalah penting, yakni sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan dan penanganan bencana. Sebab tak bisa dipungkiri sebagai negara kepulauan masih terdapat daerah yang menghadapi kesulitan akses transportasi. Oleh karenanya, keberadaan bandara sangatlah penting dalam industri penerbangan karena menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia gencar membangun infrastruktur bandara di sejumlah daerah. Kini masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, mempunyai ikon baru. 28 Maret 2019, Terminal Baru Bandara Cilikriwut telah beroperasi. Terminal baru ini memiliki luas sekitar 29 meter persegi dan dapat menampung hingga 2.200 orang per hari, lebih luas dibandingkan dengan terminal lama. Ya, ini pembangunan Bandar Udara Cilikriwut yang telah kita kerjakan hampir 4,5 tahun telah diselesaikan. Ini menyangkut anggaran kurang lebih 700 miliar yang semuanya dibebankan di anggaran APBN kita. Baik itu untuk pembangunan terminal, untuk taxiway maupun untuk perpanjangan runway. Dan dari sebelumnya yang kurang lebih 5.000 meter persegi, sekarang ini totalnya menjadi 29.000 meter persegi. Artinya 6 kali lipat sekarang ini, besar sekali. Oleh sebab itu kita harapkan Bandar Udara Cilikriwut ini nanti bisa menjadi sebuah motor pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, dan itu terlihat dari jumlah penumpang yang meningkat sangat tinggi dan juga pertumbuhan kargo yang juga sangat tinggi. Bandara Cilikriwut baru saja menjadi keluarga baru PT Angkasa Pura II yang sebelumnya dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pembangunan bandara meliputi pengembangan terminal serta penambahan runway dari 2.600 menjadi 3.000 meter. Ada pula parking stand yang mampu menampung sebanyak 4 pesawat berbadan lebar. Dari sisi desain jelas terlihat perbedaannya. Terminal baru bernuansa modern dengan dominan warna putih dan tetap mengedepankan kearifan lokal. Bandara juga dilengkapi fasilitas pendukung, seperti ikon budaya, kursi santai, musola, fasilitas kesehatan, dan kursi tunggu yang menghadap langsung ke bagian apron. Sementara area parkir bandara dapat menampung sebanyak 5 unit bus, 285 unit mobil, 300 unit motor, 22 unit taksi. Jalan akses menuju bandara dibuat sepanjang 12.500. Bandara Cilikriwut menjadi modal utama bagi PT Angkasa Pura dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara di Kalimantan Tengah. Diharapkan dapat menarik minat maskapai untuk membuka rute-rute baru, sehingga kunjungan penumpang ke Palangkaraya semakin besar.
Pada tahun 2018, jumlah penumpang di bandara ini mencapai sekitar 1 juta penumpang. Nantinya diperkirakan akan mencapai 8 juta penumpang, seiring dengan pengembangan yang dilakukan. Bandara yang sebelumnya bernama Bandara Panarung ini merupakan sebuah bandara embarkasi calon jemaah haji di Kalimantan Tengah. Kedepannya, bandara ini diusulkan dapat menjadi bandara internasional. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. SIMANTU menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli.
Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Pergi ke danau mendayung sampan. Sampan melaju terpercik air. Bandara baru Kalimantan Selatan, semoga rakyatnya rezeki deras mengalir. Itulah sepenggal kiasan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam peresmian Bandara Internasional Samsudin Nur 18 Desember 2019 silam. Bandara yang terletak di Kelurahan Samsudin Nur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ini merupakan bandara terbesar di Kalimantan. Direncanakan memiliki predikat internasional dengan membuka rute seperti Malaysia, Singapura hingga Arab Saudi. Bandara memiliki luas sekitar 77.000 meter persegi, yang sebelumnya seluas 9.000 meter persegi. Adanya perluasan apron menambah kapasitas parkir pesawat dari 8 unit menjadi 14 unit pesawat. Kapasitas bandara mengalami peningkatan. Semula hanya menampung 1,7 juta penumpang per tahun, kini menjadi 7 juta penumpang per tahun. Kemegahan bandara didukung dengan arsitektur yang lebih modern dan memadukan desain kearifan lokal. Ciri khas Pasar Terapung Sungai Barito diangkat dengan mengaplikasikan bentuk perahu jungkung pada atap utama terminal. Garis tengah menyerupai intan permata tampil pada seluruh unsur bangunan, memberikan imaji kemegahan dan kekayaan bumi Kalimantan Selatan. Kemegahan arsitektur menjadikan pintu gerbang Banjarmasin lebih bergengsi. Selain tampilan yang lebih modern, terminal baru juga memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Terdapat 52 check-in counter seluas 5.750 meter persegi dan 4 jalur X-ray seluas 1.920 meter persegi. Ada pula tenan kuliner, lounge VIP, hingga hotel dengan fasilitas bintang 3. Pembangunan terminal baru Bandara Internasional Samsudin Nur ini menelan investasi sebesar 2,2 triliun rupiah. Presiden, pemerintah konsisten bahwa Indonesia sentris adalah sesuatu yang relevan dan harus dilaksanakan. Hari ini kita meresmikan satu bandara Samsudin Nur
di Banjarmasin, satu bandara yang tadi hanya kurang lebih 15.000 menjadi 77.000. Yang tadinya hanya untuk 1, juta orang menjadi 7,7 juta orang. Nah, ini adalah satu rangkaian bagaimana Pak Presiden, pemerintah melakukan suatu upaya yang konsisten atas pembangunan infrastruktur yang dinyatakan dalam visi bahwa infrastruktur tetap menjadi suatu poin utama. Akses ke Bandara Samsudin Nur dinilai belum ideal. Jaraknya cukup jauh dan berliku. Dengan kondisi jalanan seperti itu, maka para calon penumpang tentu harus memperkirakan waktu keberangkatan lebih awal ke bandara. Adanya persoalan tersebut membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan untuk membangun akses jalan baru ke bandara dengan jarak tempuh yang lebih singkat, yakni hanya 3 km dari Jalan Ahmad Yani. Dan adanya pelebaran jalan menjadi 16 meter. Rencananya proyek pengerjaan akan dilakukan pada 2021. Bandara Samsudin Nur dengan segala fasilitasnya diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian di Kalimantan Selatan lebih maju lagi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional,
dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Demikian amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunaikan amanat ini dalam berbagai program. Masyarakat telah merasakan manfaatnya. Instalasi pengolahan air limbah untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat, akses jalan pendukung kegiatan ekonomi, hingga pengembangan infrastruktur kawasan wisata. Saksikan program Warga Bicara dalam episode Infrastruktur Pendokrak Kesejahteraan Masyarakat. Hanya di PUPR TV. Sama seperti di Kalimantan, Jogja juga mempunyai bandara baru, New Yogyakarta International Airport namanya. Terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini terlihat lebih mewah dan lebih besar dibandingkan dengan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta sebelumnya. Dibangun tahun 2017, bandara yang diperkenalkan dengan nama NYIA ini diresmikan pada 2019 lalu. Memiliki terminal seluas 219.000 meter persegi, New Yogyakarta International Airport diperkirakan mampu menampung 20 juta penumpang per tahun. Jumlah ini berkali lipat lebih besar dibandingkan dengan kapasitas Bandara Adi Sucipto. Nantinya ditargetkan ada 168 pergerakan pesawat ke berbagai daerah setiap harinya. Bandara New Yogyakarta International Airport menjadi bandara pertama yang diklaim tahan terhadap gempa dan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memasang sejumlah sensor sistem pendeteksi gempa. Tak hanya itu, saat ini tengah disiapkan pula radar untuk memonitoring gelombang tinggi dari tsunami. Sensor gempa bumi di bandara terhubung dengan jaringan BMKG pusat di Jakarta dan diperkuat dengan backup sistem di BMKG Denpasar, Bali.
struktur bangunan juga mendukung antisipasi gempa. Salah satu lantai dibuat setinggi 6 meter yang bakal digunakan sebagai tempat evakuasi sementara penumpang dan komunitas bandara ketika tsunami datang. Selain itu, runway atau landasan pacu dibuat pada ketinggian bidang 4 meter di atas permukaan laut serta lokasinya berada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Presiden Jokowi pun mengapresiasi keberhasilan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. Ini pekerjaan besar yang diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kurang lebih berapa? 20 bulan. 20 bulan bangunan runway sebesar ini. Sangat besar sekali karena bangunannya sendiri ada 219.000 meter persegi. Bayangkan. Dan saya tadi melihat dengan ngarso dalam secara detail pekerjaannya bagus dan ini dikerjakan oleh BUMN kita. Bandara NYIA juga difasilitasi dengan akses kereta api dan juga bus. Infrastruktur lainnya yang mengintegrasi pembangunan YIA adalah jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sebuah underpass dengan panjang 1,3 km, terdiri atas konstruksi terowongan sepanjang 1.000 meter lebih, serta jalan pendekat arah timur dan barat masing-masing sepanjang 110 meter. Underpass NYIA memiliki lebar 7,85 meter, clearance atas 5,2 meter, dan samping 18,4 meter. Dengan ukuran ini, underpass NYIA menjadi underpass terpanjang di Indonesia. Pembangunan underpass NYIA menelan biaya sekitar 293 miliar rupiah. Dana bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara tahun 2018-2019. Underpass dibangun dengan tujuan agar akses jalan nasional pantai selatan Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka, karena pembangunan bandara memotong jalan Pansela yang lama. Underpass NYIA juga diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas warga Kulon Progo dan sekitarnya.